Karangsari, Semen Gunung Kidul. Dan di sebelah kanan saya Novin Sundaryati dari SD Negeri Tantut 1 Ngawen Gunung Kidul. Dan di sebelah kiri saya Yulianise dari SDN Negeri Piro Semen. Kami dari CGP Angkatan 10 Gunung Kidul akan menyampaikan praktek coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Zulia. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Pak. Dengar-dengar Ibu mau berencana melakukan coaching ya dengan Bu Novi. Betul Bapak. Nah, untuk melakukan coaching itu kira-kira persiapan. Kalau persiapannya saya sudah melakukan koordinasi dengan Bu Novi ya Pak. Jadi nanti siang itu kami ingin melaksanakan coachingnya Pak. Berarti waktunya sudah ditentukan, sudah buat janjian ya. Oke Bu Julia, Bu silakan nanti mau melakukan coaching dengan Bu Novi dan mohon maaf nanti saya akan melakukan observasi terkait dengan coaching yang dilakukan dengan Bu Novi. Nah nanti di dalam rubrik penilaian observasi itu ada beberapa yang menjadi objek penilaiannya. Itu yang pertama, apakah nanti dalam proses coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, terus apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum, terus bagaimana tanggapan dan respon coaching, dan yang terakhir apakah sudah menjalani fungsi coaching atau belum, seperti itu. Nah, Ibu dari kompetensi coaching yang kita pahami itu tadi, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Iya Pak, kalau kompetensi tentu saja ketiga-tiganya yang saya kembangkan Pak. Yang pertama tentu saja kehadiran guru. Kemudian yang kedua itu keterampilan mendengarkan aktif, karena saya merasa kalau kita sudah dapat mendengarkan aktif itu nantinya kita pun bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi otomatis saling berkesinambungan Bapak. Oh gitu ya. Jadi dari semua kompetensi. Nah dari semua itu Ibu tadi kan menyampaikan semua kompetensi. Nah dari semua kompetensi itu ada nggak yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kalau yang lebih spesifik mungkin saya ingin mengembangkan yang bagian keterampilan mendengarkan aktif Bapak, karena saya merasa kalau yaitu tadi kalau kita sudah dapat mendengarkan aktif itu berarti nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan tentu saja nanti bisa menyelesaikan permasalahan seperti itu. Berarti Ibu lebih spesifiknya ingin mengembangkan di berarti tentang mendengarkan secara aktif itu ya. Oke. Nah, Ibu dari proses coaching nanti kira-kira indikator tercapaiannya seperti apa dan tujuan yang diinginkan apa yang diinginkan? Iya Pak, jadi kalau untuk indikator ketercapaiannya nanti tentu saja yang pertama itu nanti saya dapat berinteraksi dengan baik dengan coach saya ya Pak. Nanti coach saya itu Bu Novin. Kemudian nanti coach saya itu bisa menjawab pertanyaan dengan aktif dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Kemudian nanti coach itu bisa menemukan ide untuk permasalahannya, jadi bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri secara tidak sadar seperti itu. Luar biasa Ibu, persiapannya untuk coaching. Oke Ibu, selamat nanti melaksanakan coaching. Insya Allah saya akan menunggu waktu Ibu melakukan coaching dengan Bu Novi, dan tadi indikator-indikator atau rubrik dari penilaian sudah saya sampaikan. Semoga prosesnya lancar ya Bu ya. Terima kasih. Selamat siang Bu Julia. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Julia. Selamat siang Bu Novi. Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktunya ya. Tidak apa-apa Bu, ini ada apa Bu? Ada permasalahan apa kira-kira kok sampai kemarin menghubungi sampai ini bertemu? Begini Bu, saya itu ingin sedikit curhat ya Bu ya tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas ini yang berkaitan dengan ini Bu. Anak-anak itu terlambat dalam mengumpulkan tugas-tugasnya atau bahkan ada yang tidak mengumpulkan. Oke, berarti permasalahannya ada anak yang tidak mengumpulkan tugas. Seperti itu nggih Bu? Iya. Nah, kira-kira harapannya nanti setelah kita ngobrol ini apa Bu? Harapannya saya itu ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini Bu, supaya saya bisa mempraktekannya di kelas dan semua yang saya lakukan itu berjalan dengan baik, termasuk dalam ini mengumpulkan tugas-tugas siswa itu supaya anak-anak itu tertib. Baik, nah sekarang dari harapan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu kan kalau kita beri skala, yang namanya harapan itu kan pasti kondisi ideal ya. Jadi ada di skala 10. Nah kondisi sekarang
Itu seperti apa? Ya, akhir-akhir ini Bu, anak-anak saya itu untuk antusias dalam belajarnya itu kurang. Kebetulan ini kelas saya itu kelas besar ya, jumlah murid 29 siswa dan 12 dari 29 siswa itu kalau disuruh mengumpulkan tugas itu seringkali terlambat dan juga ada yang tidak mengumpulkan, jadi saya itu kadang merasa bagaimana gitu ya. Kalau dinilai kondisi sekarang ini dinilai berapa? Mungkin skala 5 kali ya Bu ya. Baik, berarti kondisi sekarang itu ada di skala 5. Harapan Ibu nanti itu bisa sampai di skala berapa? Kalau sesuai dengan yang saya inginkan itu ya paling tidak 80, karena setidaknya walaupun tidak sempurna, tidak semuanya harus baik mengumpulkan ini ya, tapi harapan saya anak-anak itu untuk mengerjakan tugasnya itu lebih termotivasi, lebih rajin lagi. Kemudian kalau mereka itu sudah termotivasi dengan mengerjakan tugas dengan baik, nah nanti untuk mengumpulkannya pun juga mereka kan tertib gitu ya. Mungkin kalau kemarin ada 5 anak yang tidak mengumpulkan, sekarang 1 anak atau 2 anak atau bahkan semuanya mengumpulkan itu harapan saya. Nah, itu harapan Ibu. Nah, harapan Ibu ada di skala berapa? 8 ya. Nah, berarti Ibu nanti ingin merencanakan agar bisa sampai di nilai 8. Kira-kira hal yang akan Ibu lakukan nanti apa? Mungkin saya itu akan ini ya Bu, melakukan kerjasama dengan wali kelas ya. Tentunya kalau kita melaksanakan kerjasama dengan wali kelas itu tuh akan lebih satu menjalin komunikasi dengan wali, kemudian yang selanjutnya kita bisa meminta wali itu untuk memantau anak-anaknya dalam belajar di rumah, mengerjakan tugas, bahkan untuk mengumpulkan. Jadi kalau mereka itu ada anak yang tidak belajar, kamu sudah mengerjakan tugas belum? Kalau ada kerjakan, bisa dikumpulkan. Ini di WA sudah ada informasi dari guru besok mengumpulkan tugas seperti itu. Mungkin cara seperti itu bisa saya lakukan dengan pendekatan dengan anak. Oke, jadi langkah yang pertama yang dilakukan itu melakukan pendekatan dengan anak. Kira-kira masih ada langkah yang lain yang bisa dilakukan selain bekerja sama dengan anak? Mungkin saya akan melakukan ini ya Bu ya, memonitoring tugas secara dekat ya. Mungkin kalau kemarin saya kumpulkan, kemarin kumpul di sini, saya lihat kok cuma sedikit gitu ya. Sekarang saya akan mencoba melihat satu-satu, kemudian tugasnya bagaimana, diselesaikan dengan baik atau tidak. Kemudian saya masih melakukan ini mengingatkan anak-anak, masih ada 3 anak yang mengumpulkan gitu ya Bu ya. Mungkin dengan seperti itu anak-anak yang 3 itu oh iya mungkin seperti itu ya. Jadi dia juga terdorong untuk mengumpulkan tugas-tugas. Oke, itu tadi solusinya seperti itu. Nah, kira-kira yang ideal dilakukan itu yang mana? Kalau saya itu cenderung yang pertama kali adalah melakukan kerjasama dengan wali ya Bu, karena itu memang secara ini dasarnya itu kalau kita sudah melakukan komunikasi dengan orang tua dengan baik itu ya, itu orang tua juga akan mendukung pastinya dengan memberikan perhatian pada anak, mungkin menemani anak dalam belajar gitu, dan bahkan mungkin mereka akan mengajari anak-anaknya untuk tentang masalah materi ini, istilahnya apa begitu, memberikan ngajari itu seperti itu. Dan jadi ada ini chemistry anak dengan orang tua dalam belajar, sehingga orang tua itu akan anak itu akan termotivasi dalam belajar dengan bimbingan orang tua. Oke, Bu Nevina. Kira-kira langkah itu bisa kapan dilakukan? Mungkin secepatnya ya Bu ya. Nanti mungkin setelah sharing ini saya akan mencoba masuk di grup wali, kemudian akan men-share apa yang menjadi permasalahan saya beberapa waktu ini ya. Ini juga saya bilang urgent Bu, karena memang kalau saya diamkan saja mungkin lama-lama anak itu mau nanti yang kemarin aja ditanyakan, mungkin besok juga nggak ditanyakan lagi. Nah, mulai dari sekarang saya akan mencoba untuk mengajak anak-anak lebih aktif lagi, lebih rajin mengerjakan tugas, kemudian mengumpulkan tuh begitu. Baik, Bu Nevina. Ini kan obrolan kita sudah di akhir. Yang Ibu dapatkan dari obrolan kita ini apa? Ya mungkin
bicara ini saya merasa lega ya. Kadang-kadang ada masalah saya dengan sendiri itu kan kita merasa aduh gitu ya. Jadi kita mencoba sharing melalui coaching ini, kegiatan ini ya, mungkin harapan saya dengan mendapatkan masukan dari ibu, kemudian saya bisa menemukan solusi atas masalah saya sendiri, mungkin ini yang akan membuat saya lebih lega dan saya akan melaksanakan. Oke Bu Julia, Bu Julia tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Novin. Selamat ya, coaching berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Ibu, dari coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang saya sudah pada Ibu. Yang pertama, Ibu kira-kira apa yang sudah dilakukan saat coaching tadi? Oke Pak, tadi saat proses coaching tentu saja saya berusaha untuk melaksanakan alur tirta nih Pak. Jadi saya berusaha keurutannya itu memang benar sehingga nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya dari Bu Novin. Kemudian tentu saja saya berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti Bu Novin itu bisa mencari solusi sendiri dari permasalahannya sehingga tanpa beliau sadari itu sudah mendapatkan solusi seperti itu Bapak. Jadi Ibu sudah merasa yang dilakukan saat coaching itu tadi sudah sesuai alur ya. Betul, Dan terus kompetensi sudah dilakukan dengan baik. Oke Ibu, ini ada beberapa catatan yang saya lakukan saat ikut coaching dengan Bu Novin tadi sesuai dengan rubrik penilaian yang di depan sudah pernah saya sampaikan pada Ibu. Nah, benar sih yang disampaikan Ibu tadi, jadi Ibu itu sudah melakukan proses coaching dengan luar biasa. Jadi tahapan-tahapan tirta dari tujuan, identifikasi, terus rencana aksi sampai tanggung jawab itu sudah runtut dengan lakukan sehingga Ibu bisa mengembangkan ide-ide dari coaching atau dari Bu Novin. Novin yang tadinya mempunyai permasalahan, tapi setelah dengan lakukan coaching dengan alur tirta yang baik, tetapi akhirnya Bu Novin bisa mempunyai gagasan, bisa mempunyai ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu ya Bu, seperti identifikasi masalah seperti ini tadi. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya, Ibu juga sudah melakukan kompetensi coaching dengan baik. Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot pada Bu Novin sehingga Bu Novin dengan pertanyaan berbobot tadi, Bu Novin mampu mengembangkan idenya, mengembangkan gagasannya, terpancing untuk mengeluarkan ide-ide yang tadinya terpendam gitu. Dan berikutnya juga Ibu sudah menjalankan prinsip-prinsip coaching dengan baik. Dan semua yang dilakukan Ibu tadi juga ditanggapi oleh coaching. Ibu Novin sebagai coaching itu bisa menanggapi apa yang merespon apa yang Ibu tanyakan. Jadi Bu Novin juga bisa mengutarakan idenya, bisa mengutarakan gagasannya, dan akhirnya Bu Novin merasa lega setelah melakukan coaching dengan Bu Julia. Sekali lagi luar biasa. Terima kasih Pak. Oke Bu Julia, terus setelah melakukan coaching ini Bu, apa sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi dari coaching yang tadi? Kalau untuk kompetensi yang masih ingin saya kembangkan itu tentu saja yang masalah memberikan pertanyaan yang berbobot itu Pak. Karena kan dari kompetensi itu nanti kita bisa menggali, mengidentifikasi permasalahan dari coach itu dengan baik sehingga nanti kita bisa secara tidak langsung mampu memberikan jalan bagaimana solusi itu bisa beliau dapatkan seperti itu Bapak. Jadi memang kuncinya coaching itu di pertanyaan berbobot ya. Dari pertanyaan berbobot kita bisa menggali ide dan gagasannya itu. Nah, sekarang kira-kira bagaimana cara itu untuk mengembangkan itu kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot itu? Untuk mengembangkan tentunya saya butuh latihan yang lebih lagi nih Pak. Jadi nanti saat saya melakukan coaching lagi tentu saja dari pengalaman-pengalaman itu dan proses berlatih saya nanti saya bisa lebih terbiasa sehingga nanti bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot seperti itu Bapak. Oke Ibu, luar biasa rencana Ibu ke depan. Terima kasih Ibu, sekali lagi sukses setelah melakukan coaching dengan baik. Semoga Ibu ke depannya lebih sukses lagi. Amin. Terima kasih ya Pak. Sama-sama.